Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Aulan nas, manusia paling utama, bi di hadapanku yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Siapakah manusia yang paling utama di hadapan Rasul? Adalah aktsaruhum, orang yang paling banyak alayya salatan, bersalawat kepadaku. Orang yang paling utama di hadapanku, kata Rasul, kelak di hari kiamat, bukan orang yang berpangkat jabatan, bukan orang yang jutawan, bukan orang yang banyak berlian, tetapi orang yang paling utama di hadapan Rasul adalah orang yang setia dengan sunnahnya, yaitu bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena yang paling banyak bersolawat itu adalah manusia paling utama, berarti ini peluang untuk fastabikul khairat, untuk memperbanyak. Kalau supaya banyak, boleh nggak dibanyakin tetapi dalam waktu khusus? Boleh nggak? Boleh saja, yang penting memperbanyak sholawat. Konteksnya bukan hari khususnya, konteksnya bukan waktunya, tetapi konteksnya adalah upaya untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Rawahu at-Tirmizi wa qala, dan beliau berkata, haditsun hasanun. Nomor hadis 484, ini hadis masyhur. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sebaik-baiknya manusia di hadapanku, kata Rasul, kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak poin-poin sholawatnya kepada. Nah, kalau yang paling banyak berarti kepada umat dipersilahkan bagaimana caranya untuk memperbanyak sholawat. Bukan hanya dalam At-Tirmizi, diriwayatkan pula di dalam Al-Jami' As-Shaghir karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, nomor hadis 2243. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala, berkata Aus bin Aus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdhali ayyamikum, di antara hari-harimu yang paling utama, paling berharga, paling istimewa adalah yaumal jum'ati, hari Jumat. Fa'aksiru, oleh karena Rasul berkata, hari paling utama, paling istimewa ketika kalian semua masih hidup adalah hari Jumat. Oleh karena Jumat paling hari terbaik, fa'aksiru, sebab itu perbanyaklah oleh kalian alayya, kepadaku, minas sholati fi, bersolawat di hari tersebut. Pertanyaannya ke awal kembali, boleh tidak memperbanyak sholawat di hari Jumat? Boleh. Karena Rasul berkata, sebaik-baiknya, seistimewa-istimewanya hari adalah hari Jumat. Maka jangan sampai hari Jumat bolong kosong tanpa sholawat. Maka berlandaskan hadis ini, boleh kita mengkhususkan memperbanyak sholawat di hari Jumat. Bukan kekhususan Jumatnya, tetapi Rasul menyebutkan hari Jumat adalah afdhalil ayyam. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sholawat kalian wahai umatku, ma'rudatun, dilaporkan, dipertontonkan, alayya, kepadaku. Si fulan sholawatnya 5, si fulan sholawatnya 3, si fulan sholawatnya setengah, si fulan sholawatnya 0, si fulan sholawatnya 5.000, si fulan sholawatnya 20.000. Kenapa? Hari Jumat adalah hari pelaporan sholawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka sahabat berkomentar, ya Rasulullah, kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad aramta,
Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tu'rodu sholatuna, sholawat kami dihadapkan kepada Tuhan. Waqad aramta, sedangkan engkau jasadnya sudah hancur, melebur, menyatu dengan tanah. Ada sahabat yang menyatakan, bagaimana Tuhan bisa mengetahui bahwa sholawat kami dihadapkan kepada Tuhan, sedangkan Rasul kalau sudah meninggalkan Tuhan, sekujur tubuh sudah hancur menyatu dengan tanah. Qala, berkata Rawi Aus bin Aus, yaqulu, ada sahabat yang lain berkata, bukan qad aramta, tapi balita, engkau sudah hancur lebur, jasad Tuhan sudah hancur lebur. Berarti si sahabat ini memandang Rasul seperti manusia biasa. Qala, Rasul meluruskan sekaligus tabayyun, sekaligus memberikan informasi kepada sahabat yang belum tahu tentang masalah keistimewaan jasad para Rasul, para anbiya. Rasul berkata, ketahuilah, innallaha, penekanan, innallaha, ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla harrama 'alal ardi, melarang kepada bumi, ajsadal amya, untuk menyentuh jasad-jasad para nabi kekasihnya. Jika nabi saja tidak akan disentuh jasadnya oleh bumi, apalagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti menunjukkan Rasul walaupun secara kasat mata beliau sudah wafat, tetapi di alam barzahnya dalam keadaan hidup. Hakul yakin manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Dalilnya mana? Itu yang tadi hadis tentang salam. Allah akan kembalikan ruhku ketika ada orang yang bersalam kepadaku untuk menjawab salamnya. Nah, pertanyaannya, kalau salam umat ini tak henti-henti, berarti ruh Rasul tetap berada di dalam, walau ada di dalam kubur. Berarti Rasul hidup tidak dalam kuburnya? Hidup. Hakul yakin tidak? Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau begitu. Kalau masih meleong-meleong tasdik, wah kadang-kadang kayaknya gak nyampe, dah bahaya itu Mas. Maka sahabat yang bertanya ini pun diluruskan oleh Rasul. Ketahuilah, jasadnya para anbiya melarang tanah untuk menyentuhnya, apalagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin shahihin, sanad yang sahih, nomor hadis 1047, dan ditakhrij pula oleh Imam Nasiruddin Al-Albani. Beliau menyebutkan hadis ini sahihun, sahih. Nah, kalau Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menyebutkan hadis ini adalah hadis sahih, berarti beliau secara tidak langsung meyakini bahwa Rasul jasadan waruhan di alam kuburnya dalam keadaan hidup. Saudara, Imam Al-Albani saja mengakui bahwa Rasul jasadnya utuh, jasadnya masih ada dan disertai ruhnya. Inilah keistimewaan dan disahihkan hadisnya oleh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Di tempat yang lain, Imam An-Nasai pun meriwayatkan dalam nomor hadis 1374, Imam Ibnu Majah nomor hadis 1085, dan dalam Musnad Al-Ahmad nomor hadis 16162 yang menyebutkan dengan konteks dan redaksi yang sama bahwasanya hari Jumat adalah hari yang istimewa, maka perbanyaklah sholawat di hari itu, karena hari itulah akan disodorkannya, dilaporkannya jumlah prestasi laporan sholawat umatnya kepada Rasulullah SAW. Kalau disodorkan berarti pihak yang disodorinnya kudu ngelihat, menilai, menyimpulkan ini umat naik kelas enggak,
Jumat kemarin 5, sekarang 4 turun nih. Nah, berarti sahabat yang nanya, Rasul, Tuhan kan kalau meninggal berarti nanti kan hancur. Bagaimana Tuhan menyaksikan? Bagaimana Tuhan kamu selawat kami dihantarkan? Rasul berkata dengan simboliknya, sahabat, jasad kami para anbiya haram disentuh oleh tanah. Lihat kata-katanya, jasadnya. Berarti Rasul itu mengisnadkan ruhnya juga ada. Jelalahnya apa? Kenapa ruh ada? Karena untuk mengetahui selawat-selawat umatnya yang disodorkan kudu hidup. Berarti Rasul di alam kuburnya dalam keadaan hidup. Ini pun disahihkan oleh Imam Nasiruddin Al-Albani, saudara.